Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Afindra dengan NIM channel D023039. Saya dari Prodi Perpajakan angkatan tahun 2023. Di sini saya akan membahas tentang konsep aktiva tetap dalam akuntansi pajak. Baiklah, yang pertama kita ke definisi aktiva tetap. Yang pertama ada definisi umumnya, yaitu aktiva tetap adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasional jangka panjang. Contohnya seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan kantor, dan lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik aktiva tetap, yaitu tidak dimaksudkan untuk dijual, digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, dapat berumur lebih dari 1 tahun. Selanjutnya kita ke jenis-jenis aktiva tetap. Adapun contoh dari aktiva tetap, yang pertama ada tanah, yaitu tidak terdepresiasi. Yang kedua ada bangunan, terdepresiasi. Yang ketiga ada mesin dan peralatan, terdepresiasi. Yang keempat kendaraan, terdepresiasi. Dan yang kelima perabotan dan inventaris kantor, terdepresiasi. Selanjutnya di sini ada pentingnya aktiva tetap dalam akuntansi pajak, yaitu aktiva tetap dan pajak. Aktiva tetap mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Penyusutan aktiva tetap akan mengurangi laba kena pajak dan oleh karena itu mengurangi pajak yang harus dibayar. Ada juga pengaruh penyusutan, yaitu penyusutan aktiva tetap diakui secara akuntansi, tetapi untuk tujuan pajak, penyusutan dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kemudian ada penyusutan aktiva tetap dalam perpajakan. Yang pertama itu ada metode penyusutan untuk pajak atau metode garis lurus, yaitu straight line, penyusutan dibagi rata setiap tahun. Ada juga metode saldo menurun, yaitu Deslincing balance, yaitu penyusutan lebih besar di awal umur aktiva. Dan ada juga batas waktu penyusutan untuk pajak, yaitu berdasarkan jenis aktiva tetap, ada ketentuan batasan waktu penyusutan sesuai peraturan perpajakan. Misalnya 5 tahun untuk kendaraan dan 20 tahun untuk bangunan. Selanjutnya kita ke perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi pajak. Yang pertama itu akuntansi keuangan, yaitu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK, menggunakan penyusutan yang lebih fleksibel. Dan ada juga akuntansi pajak, yaitu mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penyusutan mengikuti ketentuan perpajakan yang bisa berbeda dari prinsip akuntansi umum. Kemudian kita masuk ke pemanfaatan aktiva tetap untuk pengurangan pajak. Pengurangan pajak melalui penyusutan, yaitu penyusutan aktiva tetap dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Hal ini menghasilkan pajak yang lebih rendah untuk perusahaan. Adapun berikut contoh perhitungannya. Misalnya, perusahaan membeli mesin seharga 100 juta dengan umur manfaat 10 tahun. Penyusutan tahunan untuk pajak, misalnya menggunakan metode garis lurus, yaitu 10 juta per tahun yang mengurangi laba kena pajak. Selanjutnya ada pengaruh aktiva tetap pada pencatatan dan pengawasan pajak. Pencatatan dan pengawasannya itu perusahaan harus menjaga catatan yang akurat mengenai aktiva tetap untuk kepentingan perpajakan. Pemeriksaan perpajakan mungkin mengharuskan perusahaan untuk menunjukkan bukti pengeluaran dan penyusutan yang dilakukan. Kesimpulannya yaitu aktiva tetap adalah aset penting yang mempengaruhi perhitungan pajak suatu perusahaan. Penyusutan aktiva tetap dapat mengurangi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dan perusahaan perlu mematuhi ketentuan perpajakan dalam pencatatan dan perhitungan penyusutan aktiva tetap untuk tujuan pajak. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.